Assalamualaikum anak-anak, senang sekali bisa menyapa kalian lagi. Kembali lagi bersama Bu Intan dalam pembelajaran ilmu pengetahuan alam. Kita masih membahas tentang ciri-ciri makhluk hidup ya. Apa saja sih ciri-ciri makhluk hidup itu? Kita bahas sekarang, oke? Sudah siapkah kalian menerima pelajaran baru hari ini? Seperti telah kita ketahui, makhluk hidup itu ada 3, manusia, hewan, dan tumbuhan. Kita semua merupakan makhluk hidup, sesuatu yang bisa bergerak, bernafas, itu adalah makhluk hidup, seperti kita, manusia, hewan, dan juga tumbuhan. Apa saja sih ciri-ciri makhluk hidup yang akan kita pelajari hari ini? Pada pertemuan sebelumnya, kita sudah membahas 3 ciri-ciri makhluk hidup. Yang pertama, makhluk hidup bisa bergerak, seperti manusia dan hewan yang bergerak dengan cara berpindah tempat. Seperti itu, bisa dengan cara berjalan, berlari, melompat, dan sebagainya. Hewan pun bisa berpindah tempat dengan cara berjalan, berlari, melompat, berenang, ataupun terbang. Makhluk hidup bisa bernafas. Ciri yang kedua ya. Setiap hari kita bernafas kan, menghirup udara, berbicara. Kita setiap hari, setiap detik bernafas. Jika kita bisa bernafas, artinya kita merupakan makhluk hidup. Hewan dan tumbuhan bernafas nggak? Bernafas. Hewan bernafas, tumbuhan pun bernafas. Tumbuhan nggak punya hidung, tapi tumbuhan bisa bernafas melalui pori-pori yang ada pada daunnya. Yang ketiga, makhluk hidup dapat tumbuh. Kita sudah membahas sebelumnya, bahkan kalian sudah bereksperimen dengan menanam biji kacang dalam gelas. Tumbuh tidak? Tumbuh. Itulah yang disebut dengan makhluk hidup. Makhluk hidup dapat tumbuh. Berikutnya kita akan membahas tentang ciri makhluk hidup. Makhluk hidup membutuhkan makanan, makhluk hidup tumbuh dan berkembang, makhluk hidup berkembang biak, dan makhluk hidup peka terhadap rangsang. Ciri yang pertama, tadi makhluk hidup dapat bergerak. Manusia bergerak dengan berpindah tempat, seperti pada gambar ya. Manusia bergerak dengan berjalan atau berlari. Pada gambar kedua, terdapat bebek. Bebek bisa berjalan, bergerak dengan berjalan, berlari. Beberapa hewan bisa berenang ataupun terbang, tergantung jenis hewannya ya. Dan tumbuhan pun bisa bergerak, tapi tidak dengan berpindah tempat. Contohnya tumbuhan bergerak ke arah sinar matahari. Jadi, ia akan selalu mencari-cari cahaya matahari atau sinar matahari. Ciri yang kedua adalah makhluk hidup dapat bernafas. Tadi sudah sedikit dijelaskan ya, setiap hari manusia, hewan, dan tumbuhan itu bernafas. Namun alat pernafasannya berbeda-beda. Manusia bernafas dengan menggunakan paru-paru, sedangkan ikan menggunakan insang. Beberapa jenis hewan ada yang bernafas dengan menggunakan paru-paru, ada yang bernafas dengan menggunakan kulitnya. Dan ada juga binatang seperti burung, ketika terbang ia akan bernafas menggunakan pundi-pundi udaranya. Sedangkan tumbuhan bernafas menggunakan stomata pada permukaan daun. Jadi pada permukaan daun itu ada seperti pori-pori seperti itu, dia akan bernafas dengan menggunakan itu. Makhluk hidup juga memerlukan makanan.
Manusia memakan sayur, buah, dan daging untuk memenuhi kebutuhannya. Kan kadang kita suka merasa lapar ya. Makanya untuk tetap bisa hidup, manusia membutuhkan makanan. Makanan manusia berupa sayur, buah, dan daging karena manusia memakan segalanya. Sedangkan hewan seperti singa memakan daging, sapi memakan rumput, dan hewan-hewan lainnya akan membutuhkan makanan sesuai dengan makanannya. Ayam memakan biji-bijian dan sebagainya. Tumbuhan pun membutuhkan makanan. Hanya saja tumbuhan dapat membuat makanannya sendiri. Tumbuhan itu bisa membuat makanan dari air yang ia serap dari dalam tanah dan juga mineral dari dalam tanah beserta karbon dioksida. Jika manusia menghirup oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida, tumbuhan sebaliknya. Tumbuhan menyerap karbon dioksida dan mengeluarkan oksigen yang kita hirup setiap hari. Dengan membuat makanannya sendiri dari air dan karbon dioksida juga dengan bantuan cahaya matahari, sehingga tumbuhan bisa membuat makanannya sendiri, tidak memerlukan makanan dari tempat lain. Ingat, makhluk hidup juga membutuhkan air loh. Kita kan bisa merasa haus. Makhluk hidup itu sangat membutuhkan air agar terpenuhi. Makhluk hidup juga bisa tumbuh dan berkembang. Seperti gambar-gambar yang ada pada layar kalian. Bayi dapat merangkak, lalu berjalan. Marmut bertambah besar. Tumbuhan semakin tinggi dan berdaun lebat. Terdapat perbedaan antara tumbuh dan berkembang. Tumbuh artinya bertambah ukuran tubuhnya. Ukuran tubuhnya ini bisa meliputi berat badan dan tinggi badan. Berarti ketika makhluk hidup itu tumbuh, ia akan bertambah tingginya dan akan bertambah beratnya, semakin besar. Seperti itu. Sedangkan berkembang, dalam berkembang ini kemampuan makhluk hidup akan bertambah. Yang awalnya tidak bisa menjadi bisa, seperti awalnya bayi dapat merangkak, lalu bisa berjalan. Itu adalah perkembangan. Dari semula tidak bisa menjadi bisa. Itu yang disebut berkembang. Ciri berikutnya adalah makhluk hidup dapat berkembang biak. Makhluk hidup berkembang biak dengan berbagai cara. Manusia berkembang biak dengan cara melahirkan. Sedangkan hewan berkembang biak ada yang dengan cara bertelur, ada yang dengan cara melahirkan, bahkan ada pula yang dapat bertelur dan melahirkan. Contoh binatang atau hewan yang dapat bertelur seperti bebek, ayam, dan lain-lain. Hewan yang dapat melahirkan biasanya berkaki 4, tapi ada juga yang tidak. Antara lain kambing, sapi, dan sebagainya. Bahkan hewan yang dapat bertelur dan beranak atau bertelur dan melahirkan itu seperti ular piton. Dia mampu bertelur dan melahirkan. Kemudian tumbuhan juga bisa berkembang biak dengan cara biji dan tunas. Ciri yang terakhir adalah makhluk hidup peka terhadap rangsang. Makhluk hidup memiliki kepekaan terhadap rangsangan. Rangsang di sini dapat berupa panas, cahaya, bunyi, dan sentuhan. Makhluk hidup
menanggapi rangsang yang datang padanya. Biasanya contoh-contoh peka terhadap rangsang. Coba kita lihat pada layar yang ada pada layar kalian ya. Di situ ada gambar manusia menutup mata apabila melihat cahaya yang silau. Biasanya kan kita ketika melihat cahaya matahari atau cahaya yang silau, kita akan refleks menutup mata kita supaya mata kita terhindar dari sinar matahari yang dapat merusak mata. Yang kedua, landak menggulungkan badannya apabila disentuh. Jadi ketika landak disentuh, ia akan menggulungkan badannya. Seperti putri malu, ketika disentuh, ia akan menutup daunnya. Tumbuhan lain pun akan selalu mengarah ke arah sinar matahari, sesuai dengan arah rangsangannya dari mana ya cahayanya. Dan yang terakhir, telinga kelinci akan berdiri tegak apabila mendengar suara bunyi yang keras. Biasanya ketika kelinci itu mendengar suara, ia akan berdiri tegak. Begitupun dengan telinganya. Ia akan merespon suara tersebut. Nah, sekarang kan kalian sudah mengetahui tuh ciri-ciri makhluk hidup dari ciri pertama sampai ciri terakhir. Mudah-mudahan bisa kalian pahami, kalian simak dengan baik, dan kalian cerna dengan baik. Terima kasih sudah menonton video ini sampai terakhir. Tetap semangat dan jaga kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya.